Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Judul khotbah hari ini adalah pilihan yang tidak menyesalkan. Diambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 61. Sebagai pengantar, mata dari seluruh dunia sekarang melihat ke arah negara Afghanistan. Afghanistan adalah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, Uzbekistan di utara, dan Tiongkok jauh dari timur laut. Dulu, Afghanistan dikuasai oleh Persia yang sekarang disebut Iran. Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Jika kita mencari orang Persia, dalam Alkitab ada Gurese Raja Persia yang menyiarkan secara lisan dan tulisan pengumuman tentang izin pulang untuk umat Israel dari penawanan. Ada Artaxasta Raja Persia yang mengeluarkan salinan surat bahwa Ezra ahli kitab termasuk setiap orang Israel dan yang telah pergi ke Yerusalem boleh ke Yerusalem. Ada Raja Ahasiweros yang memiliki Esther sebagai ratunya dan ada Raja Darius yang terkait dengan Daniel berasal dari kerajaan Persia. Sekarang dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, ekstremis Islam yang disebut Taliban telah mendapatkan kembali kekuasaan di Afghanistan. Gerakan Taliban sering disebut hanya sebagai Taliban atau Taliban dalam bahasa Persia dari bentuk jamak bahasa Arab. Talib berarti murid, Taliban berarti murid-murid Islam. Kelompok Taliban dibentuk pada September 1994 di Kandahar, Afghanistan. Taliban menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan sejak tahun 1996 sampai 2001. Pemerintahan Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat karena dituduh melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden yang juga dituduh Washington mendalangi serangan terhadap Menara Kembar WTC New York pada tanggal 11 September 2001 bekerja sama dengan kubu Alians Utara. Beberapa negara dan organisasi internasional mencap gerakan ini sebagai organisasi teroris. Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kelompok ini karena kejahatannya terhadap warga negara Iran dan Afghanistan. Taliban melakukan berbagai aksi pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan. Pada Mei 2021, pasukan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya mulai menarik diri dari Afghanistan secara bertahap. Karena peristiwa penarikan pasukan tersebut, Taliban kembali memberontakkan terhadap pemerintahan Afghanistan. Pada 15 Agustus 2021, Taliban telah mengepung wilayah ibu kota Kabul dan bernegosiasi dengan pemerintahan Afghanistan terkait penyerahan kekuasaan secara damai. Secara khusus,
Bahkan sebelum Taliban menguasai Afghanistan, hidup sebagai orang Kristen di Afghanistan sangat sulit, tetapi setidaknya tidak terbunuh. Tapi sekarang situasinya benar-benar berubah. Taliban bahkan tidak mau masuk Islam karena mereka memiliki rencana strategi untuk memusnahkan orang Kristen di Afghanistan. Mereka membunuh orang Kristen segera setelah mereka menemukannya. Oleh sebab itu, sekarang adalah jadwal waktu untuk berdoa intensif bagi orang Kristen setempat. Kita harus mengalami pelajaran penting dari situasi saat ini di Afghanistan. Katanya ada 300.000 tentara regular Afghanistan, sedangkan Taliban hanya memiliki 70.000 tentara. Namun, ada alasan mengapa mereka bisa dikepung dengan mudah. Dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat memasukkan $1.000 billion untuk senjata, peralatan, dan biaya pelatihan untuk melatih tentara regular Afghanistan. Namun, mereka melaporkan jumlah tentara dengan bilangan imajiner, seperti banyak. Kemudian, mereka mencuri gaji mereka. Sebenarnya ada hanya 50.000 tentara menggantikan 300.000 tentara. Bahkan mereka tidak terlatih, maka mereka segera menyerah, melarikan diri, dan ditinggalkan. Dikatakan bahwa militer Amerika Serikat memasukkan sekitar $3 triliun di Afghanistan selama 20 tahun. Namun pemerintah Afghanistan tidak menjadi mandiri meskipun investasi besar-besaran tersebut. Mereka penuh dengan ketidakmampuan dan korupsi. Presiden yang dikatakan siap bertarung sampai mati, tetapi dia segera melarikan diri bersama istri dan stafnya ke luar negeri saat ibu kota Kabul dikepung pada hari berikutnya. Diberitakan bahwa dia telah mengambil $200 juta tunai sambil melarikan diri dari tanah air. Terkeluh tidak? Ketika kita melihat tindakan mereka, kita dapat menyadari bahwa pilihan dan gaya hidup para pemimpin nasional termasuk presiden itu sangat penting. Tindakan atau pikiran seorang pemimpin memberi pengaruh kepada semua rakyat. Jika para pemimpin membuat pilihan untuk pembangunan nasional dan memusatkan perhatian sepenuhnya pada pembangunan negara daripada pilihan pendahulu yang hanya mengurus kepentingan mereka sendiri, rakyat Afghanistan tidak perlu mengalami tragedi seperti ini. Mereka hanya buang-buang waktu selama 20 tahun, tidak hanya untuk negara, tetapi juga untuk hidup pribadi kita. Hidup dan masa depan kita bergantung pada pilihan yang kita buat. Saat kita menjalani hidup, kita terus-menerus membuat pilihan dan hidup kita dibentuk oleh pilihan itu. Dalam firman hari ini, ada berbagai pilihan dan beberapa orang. Ada pilihan Yusuf Iskariot yang menjual Yesus seharga 30 keping perak, pilihan Pilatus yang menyerahkan Yesus kepada bangsa Israel untuk disalibkan, dan pilihan Yusuf dari Arimatea yang menguburkan mayat Yesus. Pilihan Yudas Iskariot dan Pilatus adalah pilihan yang menyesalkan, abadi bagi mereka. Sedangkan pilihan yang Yusuf dari Arimatea adalah pilihan iman yang dipakai sebagai alat untuk menggenapi perjanjian. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus yang akan memilih iman untuk menggenapi perjanjian melalui pilihan yang tidak menyesalkan dalam situasi dan kondisi apapun. Pokok bahasan yang pertama adalah pilihan terburuk.
Dalam ayat 3-5, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Firman ini dicatat saat terakhir Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus. Tetapi dia mengkhianati Yesus dan menjualnya seharga 30 keping perak. Yudas Iskariot merundingkan rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan melaksanakannya. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Pada akhirnya dia memiliki peran kunci dalam penangkapan Yesus dengan memberinya ciuman khianat. Arti nama Yudas adalah puji Tuhan, tapi bertentangan dengan arti nama itu. Dia menempuh jalan terburuk. Alasan mendasar mengapa Yudas Iskariot harus menempuh jalan kehancuran ini adalah karena dia tidak menyadari bahwa Yesus adalah Kristus. Yudas Iskariot juga menganggap Yesus sebagai Mesias politis, seperti orang Israel lainnya. Dia menganggapnya sebagai pembebas politis yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Romawi. Namun, Yesus datang sebagai Kristus yang melakukan 3 jabatannya, yaitu Raja sejati, Imam sejati, dan Nabi sejati dengan sekaligus. Sebagai Raja sejati, Yesus Kristus menghancurkan kuasa setan. Sebagai imam sejati, Yesus Kristus menebuskan dosa dari kita. Sebagai nabi sejati, Yesus Kristus membukakan jalan untuk bertemu dengan Tuhan kembali. Orang Kristen pun tidak tahu siapakah Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Mengapa itu penting? Orang Kristen pun salah paham tentang kekristenan. Jika kita tidak memiliki jawaban yang jelas tentang Yesus Kristus, kehidupan beriman kita menjadi menara Babel. Ketika masalah datang, itu langsung runtuh, seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Yudas Iskariot menunjukkan fakta ini. Dia bunuh diri setelah melemparkan 30 keping perak di hadapan imam-imam kepala dan tua-tua, karena dia merasa menyesal telah mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot membuat pilihan terburuk karena mementingkan diri sendiri sampai akhir hidupnya. Apakah bunuh diri menyelesaikan masalah? Sama sekali tidak seperti itu. Yudas Iskariot seharusnya pergi ke hadapan Tuhan. Bukan di hadapan imam-imam kepala. Kehidupan Kristen harus selalu pandai berubah dari pemikiran yang berpusat pada diri sendiri menjadi pemikiran yang berpusat pada Tuhan. Kita harus mengingat bahwa pemikiran yang berpusat pada diri sendiri adalah kegagalan total dan kehancuran abadi. Sehingga ketiga hanya itu penting, hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Dalam ayat 11-26 ada juga orang lain yang membuat pilihan terburuk. Itulah Pilatus. Pilatus adalah gubernur Romawi atas Yudea. Markas asli Pilatus berada di Kaisarea, tetapi karena menjelang Paskah menyebar sebuah kabar bahwa akan ada kerusuhan di dekat Yerusalem.
Oleh sebab itu, markas sementara didirikan dan dipindahkan ke Yerusalem. Pada saat itu terjadi peristiwa di mana orang-orang Yahudi menangkap Yesus dan menuntut agar dia menghukum mati dengan pengadilan yang tidak sah. Karena berada di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu, Sanhedrin tidak dapat menggunakan hak untuk mati. Maka dibawanyalah mereka kepada Pilatus sang gubernur. Dalam ayat 18, Pilatus sangat menyadari bahwa Yesus tidak bersalah. Dalam ayat 19, istri Pilatus juga tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan apapun dan menasihatinya untuk tidak melakukan pengadilan. Tetapi Pilatus takut orang banyak akan rusuh, maka dia menyingkirkan kebenaran dan memilih kompromi. Pada saat itu, ada kebiasaan untuk membebaskan narapidana pada hari raya. Maka mereka mendebatkan siapakah yang akan dibebaskan antara penjahat bernama Barabas dan Yesus. Dari sudut pandang Pilatus, dia berpikir bahwa mereka akan memilih Yesus tentu saja. Namun, hal itu bertentangan dengan pikirannya. Pada akhirnya, dia membuat pilihan terburuk untuk menyalibkan Yesus sesuai dengan tuntutan rakyat. Menurut sejarah, Pilatus kemudian membantai banyak orang Samaria dan akhirnya bunuh diri. Ketika dia diperintahkan untuk dipanggil kembali oleh pemerintah Romawi, mengetahui bahwa karir sebagai politikus telah berakhir. Dia membuat pilihan terburuk sampai akhir hidupnya. Sekarang pun, setiap saat kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli, Pilatus dikenang sebagai nama yang terburuk. Kita tidak lagi harus membuat pilihan yang menyenangkan manusia, tetapi kita harus membuat pilihan yang menyenangkan Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 10, Rasul Paulus mengakui seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba keberkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membuat pilihan rohani yang menyenangkan Tuhan sebagai murid Kristus yang mengedit kehidupan saudara dengan firman, merancang kehidupan saudara dengan doa, dan mendesain kehidupan saudara dengan penginjilan. Pokok bahasan yang kedua adalah pilihan terbaik. Dalam ayat 57 dan 58, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Setelah Yesus disalibkan dan mati karena penghakiman Pilatus, seorang pria muncul, dan dia adalah Yusuf dari Arimatea. Karena nama Yusuf terlalu banyak, ia dipanggil Yusuf dari Arimatea sesuai dengan nama daerah yang berasal. Orang ini bukanlah orang biasa secara sosial pada saat itu. Dalam Markus 15 ayat 43, dia disebut seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dia adalah salah satu dari 70 anggota dari Sanhedrin yang disebut juga Mahkamah Agama adalah Dewan Tertinggi Agama Yahudi. Dan seperti yang diungkapkan firman hari ini, dia seorang kaya. Singkatnya, dia adalah orang yang tidak lagi memerlukan apapun.
Tetapi apa yang dia lakukan dalam firman hari ini? Ia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yesus disalibkan karena dosa pengkhianatan. Maksudnya dia bisa disalahartikan sebagai kelompok yang sama, sebagai pengkhianat dan ada kemungkinan mati. Tetapi bagi Yusuf dari Arimatea, itu bukanlah prioritas pilihannya. Kematian tidak menjadi masalah. Dalam ayat 57, ia diidentifikasi sebagai murid Yesus. Dalam Markus 15 ayat 43, ia dinyatakan sebagai orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Dengan kata lain, Yusuf dari Arimatea membuat pilihan terbaik secara rohani sambil memandang kerajaan Allah. Dalam Yohanes pasal 19, Yusuf dari Arimatea tidak menjalani kehidupan beriman secara umum sebagai murid Yesus karena dia takut kepada orang-orang Yahudi. Namun, dia berubah setelah melihat proses kematian Yesus di kayu salib. Dia menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah yang sejati. Ketika dia melihat Yesus Kristus yang menempuh jalan kematian dengan berani, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mereka yang menyadari bahwa Yesus adalah Kristus, dan mereka yang diselamatkan melalui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang telah menyelesaikan semua masalah kita, akan memiliki sudut pandangan yang berbeda. Semakin maju keadaan zamannya, kekacauan rohaninya semakin parah. Saat ini, 3 organisasi yaitu Freemason, New Age, dan kelompok orang Yahudi memanipulasi budaya dengan cerdas di seluruh dunia. Contoh tipikal adalah gerakan meditasi. Itu adalah tindakan yang sepenuhnya berpusat pada diri sendiri. Ternyata itu adalah gerakan kerasukan roh jahat, yaitu setan. Oleh sebab itu, kita harus berakar dalam Injil dan perlu menerima pelatihan rohani. Jika begitu, kita dapat memiliki kebijaksanaan rohani dan membuat pilihan terbaik yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita dapat menikmati berkat tata surgawi dan menjalani kehidupan perjanjian yang melampaui ruang dan waktu, dan dapat menjalani kehidupan perjanjian sebagai terang di 237 negara. Dalam ayat 59 dan 60, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yusuf dari Arimatea menguburkan Yesus di kuburan baru yang telah disediakan untuknya. Ini bermakna sangat penting. Ini adalah penggenapan nubuat tentang dikuburkan oleh orang kaya sesuai dengan firman Yesaya 53 ayat 9. Jika Yesus tidak dikuburkan dengan benar setelah kematiannya di kayu salib, akan ada lebih banyak kata-kata skeptis tentang kebangkitan Yesus. Namun, Yusuf dari Arimatea berperan penting dalam memastikan kebangkitan dengan menguburkan mayat Yesus secara resmi. Hendaknya kita menjadi kehidupan dengan membuat pilihan yang menggenapi perjanjian, seperti Yusuf dari Arimatea. Dalam ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya memberkati setiap jemaat dalam
Jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat memiliki bukti untuk menaikkan kemuliaan terbesar kepada Tuhan dengan membuat pilihan rohani terbaik dan memiliki kebijaksanaan rohani tentang apakah kehendak Tuhan bagi saya di tengah berbagai masalah dan peristiwa. Sebagai kesimpulan, saya telah berbicara tentang situasi Afghanistan dalam pengantar, tetapi banyak orang Afghanistan mempertaruhkan hidup mereka untuk melarikan diri. Bukan hanya orang asing yang tinggal di negara itu. Selama 20 tahun terakhir, banyak negara termasuk Amerika Serikat telah mengirim unit militer ke Afghanistan untuk proyek rekonstruksi dan membangun fasilitas medis dan sekolah. Korsel juga mengirim unit non-tempur atas permintaan Amerika Serikat dan mengirim tim rekonstruksi provinsi untuk mengoperasikan rumah sakit lokal dan pusat pelatihan kejuruan yang mempekerjakan sejumlah besar penduduk setempat. Karena mereka telah bekerja bersama pemerintah Korsel dan karena itu rentan terhadap pembalasan oleh Taliban. Pemerintah Korsel mengerahkan 3 pesawat militer ke Afghanistan dan Pakistan untuk menyelamatkan 391 warga Afghanistan dan membawa mereka ke Korsel dengan aman. Dalam operasi tersebut, dengan kode nama Operation Miracle, untuk memberi harapan kepada mereka dan belum pernah dioperasikan dalam jarak yang begitu jauh, sehingga berharap untuk hasil yang sukses. Secara rohani, ketika kita membuat pilihan untuk kerajaan Allah, Tuhan pasti akan memimpin kehidupan kita seperti ajaib. Kita harus membuat pilihan iman yang berani dengan memandang kepada Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sepenuhnya. Kita tidak boleh dibutakan oleh hal-hal yang tak berguna di hadapan mata kita seperti Yudas Iskariot dan Pilatus. Kita harus memprioritaskan nilai-nilai rohani seperti Yusuf dari Arimatea. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membuat pilihan terbaik yang tidak menyesalkan, yang berpusat pada ketigaannya, yaitu Kristus, Kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Menggantikan berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Sehingga saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang menyelamatkan diri saudara sendiri dan juga menyelamatkan keluarga saudara dan menyelamatkan kenalan saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan memberi status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan kepada kami. Biarlah kami menggunakan otoritas sebagai penjaga rohani, dokter rohani, dan duta rohani, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah kami memiliki kebijaksanaan rohani, sehingga kami dapat membuat pilihan terbaik di hadapan Tuhan hari demi hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.